ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah Masjid Dawakarian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia, salah satu rumah Allah di antara taman-taman surga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikan kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari. Tambahkan untuk kami ilmu. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita ada di bab yang ke-13, bayan kasrati turukil khair, yaitu penjelasan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Banyaknya jalan kebaikan. Kita sampai pada hadis yang ke-18 di dalam bab ini, atau hadis yang ke-134. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, semua yang baik merupakan sedekah. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Demikian juga Al-Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau juga meriwayatkan hadis ini, kullu ma'rufin sadaqah, setiap yang baik bernilai sedekah. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari jawami'ul kalim, yaitu ucapan yang sangat ringkas, memiliki makna yang sangat luas. Di antara kekhususan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, setiap yang ma'ruf, setiap yang baik itu bernilai sedekah. Jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan al-ma'ruf adalah semua yang dikatakan ma'ruf oleh syariat, semua yang dianggap baik oleh syariat, semua yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Semua kebaikan berupa ucapan maupun perbuatan sedekah. Kata Nabi SAW, itu merupakan sedekah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, seorang
menggauli istrinya itu sedekah. Maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajr?" Wahai Rasulullah, apakah seorang mendatangi keluarganya, apakah ia mendapatkan pahala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika ia meletakkannya pada perkara yang haram maka ia berdosa. Maka jika apabila ia meletakkan di tempat yang halal maka ia mendapatkan pahala, maka itu merupakan sedekah. Ya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Seorang mendatangi, menggauli istrinya merupakan sedekah. Saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, semua perkara yang baik merupakan sedekah. Senyumnya seorang kepada sahabatnya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau tersenyum kepada sahabatmu itu merupakan sedekah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sadaqah. Seorang amar ma'ruf nahi munkar itu juga merupakan sedekah. Ya, maka demikian banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan semua kebaikan, baik ucapan maupun perbuatan, semua bernilai sedekah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis kita yang ke-18, hadis yang sangat ringkas, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik merupakan sedekah. Di antara faedah yang kita ambil jamaah rahimani wa rahimakumullah, anjuran agar mengerjakan kebaikan dengan segala macamnya, karena setiap kebaikan merupakan sedekah. Pelajaran yang kedua, semua yang dikerjakan seorang mukmin, baik ucapan maupun perbuatan yang baik, maka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, bisa dengan ucapan kita itu bernilai pahala, perbuatan kita bernilai pahala, setiap hari kita, setiap saat kita bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah dengan harta, yang tidak semua dari kita longgar hartanya, di mana hadis-hadis menyebutkan tentang keutamaan bersedekah, karena Allah Subhanahu wa taala, ma naqasat sadaqatun min malin, sedekah itu tidak mengurangi harta. Ya, demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan akan betapa besarnya pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin, seorang yang bersedekah dengan satu biji kurma, min kasbin thayyibin, ia mendapatkannya dari penghasilan yang halal, penghasilan yang baik. La yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi. Saudara-saudari rahimakumullah, seorang yang bersedekah dengan satu biji korma dari penghasilan yang halal, yang baik, ia tunaikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala membesarkannya untuk pemiliknya, untuk yang bersedekah. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana seorang dari kalian membesarkan anak unta. Hatta takuna mislul jabal, hatta takuna misla al jabal, sampai
satu kurma tersebut menjadi seperti gunung yang besar. Jamaah rahimakumullah, ini keutamaan sedekah. Dan sedekah bisa dengan sesuatu yang kecil, yang dianggap sepele, yang dianggap biasa oleh manusia. Ternyata itu ketika sedekah dari harta yang halal, ia bersedekah karena Allah, maka Allah mengambilnya dengan tangan kanannya. Allah membesarkan sedekah tersebut. Allah menjaga, merawat, membesarkan, sehingga ia berjumpa pada hari kiamat sedekahnya dengan satu kurma tersebut di sisi Allah seperti gunung yang besar. Akan sangat berat di dalam timbangan. Ketika amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kurma itu timbangannya seperti satu gunung yang sangat besar. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, contoh ya dari saudara-saudara kita yang ada di Makkah, Madinah, secara umum yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bagaimana mengamalkan hadis yang seperti ini, bersedekah dengan satu kurma. Ya, ia membeli kurma ya, mungkin dengan beberapa kotak, beberapa kilo ya. Ia bawa, orang-orang yang duduk, orang-orang yang sedang ngobrol, ia datangi, kemudian ia bersedekah dengan kurma tersebut. Masya Allah. Di tangga-tangga untuk naik ke hotel disediakan kardus yang berisi aqua ya. Kemudian siapapun yang ingin mengambil tinggal mengambil saja. Masya Allah. Betapa semangatnya mereka melihat untuk bisa bersedekah kepada orang lain, sesuatu yang bisa jadi sedikit atau semampunya, tapi itu sangat bermanfaat. Ya, kalau kita sedekah dengan air minum, dengan air aqua, satu kardus misalnya mungkin harga 25.000, mungkin 30.000 misalnya. Ya, isinya banyak orang yang mengambilnya, minum, yang masuk masjid. Masya Allah, subhanallah, itu semua bernilai pahala, bernilai sedekah. Ketika kita niatkan karena Allah dari penghasilan yang halal, ya, bagaimana dibandingkan dengan satu kurma tadi? Ternyata satu kurma saja itu Allah terima sedekahnya yang ikhlas, sedekahnya dari penghasilan yang halal, ia terima, kemudian Allah jaga, Allah rawat, sehingga menjadi sangat besar seperti satu gunung yang amat besar. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka usaha kita untuk berbuat baik, ya, jangan sampai kehabisan cara. Ya, seorang yang melihat, oh ini sedang butuh yang ini, ya tetangga saya yang ini butuh ya sesuatu, silahkan Anda bersedekah. Bahkan dengan sesuatu yang sangat kecil, sangat biasa, tapi Anda mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis kita yang pertama di malam yang mulia ini, kullu ma'rufin shadaqah, semua yang baik bernilai sedekah. Jamaah rahimakumullah, adapun hadis yang kedua, hadis yang ke-19, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yaghrisu gharsan." Tidaklah seorang muslim ia menanam tanaman, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, kecuali hasil dari tanaman tersebut, hasil dari pohon tersebut yang membuahkan buah-buahan yang dimakan dari pohon tersebut merupakan sedekah. Wa ma surika minhu lahu sadaqah, bahkan yang dicuri darinya merupakan sedekah. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah,
dan tidak berkurang dari pohon tersebut kecuali semua bernilai sedekah. Rawahu Muslim, hadis riwayat al-Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, di dalam riwayat yang lain, fala yaghrisul muslimu gharsan, tidaklah seorang muslim ia menanam tanaman, ia bercocok tanam, ia berkebun, fayakula minhu insan, dan dari tanaman tersebut, dari pohon tersebut dimakan oleh manusia, wala dabah, atau dimakan oleh binatang ternak, wala thair, atau dimakan burung, illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah, kecuali apa yang berkurang darinya merupakan sedekah sampai hari kiamat. Wa fi riwayatin lahu, dan masih dalam riwayat yang lain, la yaghrisu muslimun gharsan, tidaklah seorang menanam pohon, wala yazra'u zar'an, tidaklah bercocok tanam, fayakula minhu insan, kemudian dari pohon ataupun tanaman tersebut dimakan manusia, wala dabbah, atau dimakan binatang ternak, wala syai', ya, atau mungkin dimakan yang lain, ya, kecuali semuanya bernilai, semua bernilai sedekah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, bagaimana kita memahami nilai sedekah dari sesuatu yang kita tanam. Ya, apapun yang kita tanam kemudian bermanfaat, maka semua manfaat tersebut sedekah. Kita tanam sehingga dengan pohon tersebut seorang bisa mengambil manfaatnya, bisa berteduh di bawahnya. Ya, ketika hujan datang, berteduh untuk memakai jas hujan misalnya. Ya, ia berteduh di bawah tempat tersebut, di bawah pohon tersebut, maka itu bernilai sedekah. Ya, ada daun-daun yang mungkin bisa diambil untuk binatang ternak, ada tetangga yang mengambilnya, maka itu juga sedekah. Ada buah-buahan yang disebutkan di dalam hadis ini, dimakan manusia, dimakan binatang ternak, dimakan burung, bahkan dicuri yang berkurang darinya, semua bernilai sedekah. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, betapa luasnya pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan, sehingga semua dari ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita yang bermanfaat, maka semua bernilai sedekah. Dan khusus pada hadis yang kedua ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus tentang menanam pohon atau bercocok tanam. Ia menanam pohon kayu kemudian tumbuh, atau ia menanam padi, jagung yang kemudian itu bermanfaat untuk orang lain. Ya, seandainya seorang menanam saja, ia kemudian tumbuh, dibiarkan sampai kemudian besar, dan ia tumbuhlah buah-buahan dari pohon tersebut, maka itu semuanya bernilai sedekah, walaupun mungkin dimakan oleh burung, ia dimakan mungkin kelelawar, dimakan mungkin musang dan yang lain, binatang-binatang yang lain, semua bernilai sedekah. Bahkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, sampai pun yang berkurang, sampai pun yang dicuri, itu semua bernilai sedekah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada riwayat yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala syai', ya, berkurangnya dari tanaman tersebut karena sebab apapun, ya, karena sebab apapun, maka itu semua bernilai sedekah.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kita ambil dari hadis ini, yang pertama anjuran untuk menanam, ya, anjuran untuk bercocok tanam. Ya, demikian untuk memakmurkan tempat-tempat ataupun lahan-lahan yang kosong. Tempat-tempat yang kosong mungkin kita bisa tanam sesuatu yang bermanfaat. Ya, kalau sekarang mungkin bisa ditanami pohon pisang misalnya, bisa ditanami pohon pepaya, ya, mungkin menyebar benih jagung misalnya. Intinya sesuatu yang nanti akan bermanfaat untuk siapapun. Maka setiap memberikan manfaat tersebut merupakan sedekah. Ini fadlu imaratil ardi, keutamaan memanfaatkan lahan yang ada sehingga bermanfaat untuk orang lain, bahkan pahalanya tidak akan terputus sampai hari kiamat. Ya, artinya seandainya tanaman tersebut akan terus ada dan terus besar, terus dimanfaatkan, maka itu pahalanya akan terus mengalir. Walaupun yang menanam sudah meninggal, ya, yang menanam sudah tidak ada, namun ternyata pahalanya akan terus tertuliskan untuk orang tersebut. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, maka ini bernilai sedekah. Pelajaran yang kedua, faedah yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ia memberikan manfaat untuk makhluk Allah, baik itu manusia, binatang, burung, ya, maka semua bernilai pahala. Mempermudah urusan mereka, menyelesaikan kebutuhan mereka, membantu mereka, maka semua bernilai pahala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan yang dengannya kita semua mudah untuk meraihnya. Di antaranya adalah semua perkara yang memberikan manfaat untuk orang lain. Sebagaimana hadis yang pertama tadi, kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan itu bernilai sedekah. Saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran selanjutnya, luasnya rahmat Allah, sesuatu yang dicuri dari hartanya, ya, sesuatu yang dicuri dari harta seorang muslim, yang disebutkan tadi, apa yang keluar dari pohon, buah-buahan, mungkin dedaunan, ya, bisa jadi dicuri. Maka apa yang dicuri tadi, dan makna secara luas, semua yang dicuri dari harta kita atau dighasab, ya, diambil secara sembunyi-sembunyi, maka ini semua bernilai pahala. Apa syaratnya jamaah rahimakumullah? Syaratnya jika ia bersabar atas kehilangan harta tersebut, dan yang kedua mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya, sesuatu yang dicuri itu bernilai sedekah. Kapan? Kalau kita bersabar dengan kehilangan barang tersebut, dan yang kedua mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, faedah yang terakhir, dianjurkannya untuk bercocok tanam. Ya, dianjurkan untuk bercocok tanam. Kalau punya lahan atau punya kelonggaran harta, misalnya bisa beli tanah, bisa beli lahan, alhamdulillah, itu sangat bermanfaat. Ya, banyak tanaman-tanaman itu yang sekali tanam sudah tidak usah diurus, sudah akan tumbuh sendiri. Ya, terutama kita, ya, di daerah Jawa secara khusus, ya, tanah kita ini sangat subur.
Ya sekali tanam saja, seandainya pun tidak diurus, Masya Allah itu ya akan tumbuh dan kemudian tumbuh buah-buahan. Maka ini semua akan bernilai pahala. Seorang bisa bersedekah dengan tetangga-tetangganya, bisa mengajak teman-teman sahabat mengambil buah-buahan, ya, atau bisa diambil kemudian disedekahkan kepada yang membutuhkan. Ini semua bernilai pahala, dan ini dianjurkan di dalam Islam agar kita terbiasa untuk menanam, terbiasa untuk bercocok tanam, yang mana itu akan mendatangkan pahala yang terus menerus. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, berpindah pada hadis yang ketiga. Wa anhu, masih dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, arada Banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid. Ya, Bani Salimah ingin pindah rumah ke dekat Masjid Nabawi. Wa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahum innahu qad balaghani annakum turidun an tantaqilu qurbal masjid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar bahwa kalian ingin memindah rumah-rumah kalian ke dekat masjid. Qalu na'am ya Rasulullah. Bani Salimah mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, qad aradna dzalika, kami menginginkan untuk punya rumah dekat dengan masjid. Ya, memindah rumah kami di dekat masjid. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bani Salimah diyarakum tuktabu asarukum. Wahai saudara-saudaraku Banu Salimah, rumah-rumah kalian akan dituliskan pahala-pahala karena sebab langkah-langkah ke masjid. Diyarakum tuktabu asarukum, kemudian diulang-ulang oleh Nabi SAW, karena sebab rumah-rumah kalian yang jauh akan dituliskan pahala melangkahkan kaki ke masjid. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, ternyata di sini memberikan faedah. Terkadang ada sesuatu yang kita anggap itu menyulitkan, itu memberatkan, sesuatu yang tidak nyaman, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bernilai pahala. Apa yang terjadi pada Banu Salimah ketika ingin memindah rumah mereka, ingin berpindah rumah yang dekat dengan Masjid Nabawi, ternyata itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ilahnya? Apa sebabnya? Jamaah rahimakumullah. Sebabnya kata Nabi SAW, wahai Bani Salimah, sungguh rumah-rumah kalian itu akan meninggalkan bekas-bekas langkah-langkah kalian menuju ke masjid. Maka bekas dari langkah-langkah kalian ke masjid semakin jauh, semakin banyak bekasnya pulang dan pergi ke masjid, maka sungguh itu tuktabu asarukum, akan dituliskan pahala-pahala untuk kalian semuanya. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara faedah dari hadis ini bahwa pahala itu bergantung dari apa yang kita kerjakan. Ketika seorang bersusah payah untuk sampai pada kebaikan tersebut, maka susah payahnya untuk sampai kepada kebaikan semua bernilai pahala. Ya, contohnya tadi, harusnya kalau punya rumah dekat masjid, yaitu sangat nyaman, langkah sedikit sudah sampai di masjid, keluar dari masjid melangkah sedikit sudah sampai rumah, ya, serasa itu nyaman sekali. Tapi ternyata Rasulullah SAW berpandangan lain. Justru rumah kalian yang jauh itu mendatangkan banyak pahala. Artinya nanti ketika dihisab oleh Allah, Subhanahu wa taala, yang punya rumah jauh dan rajin ke masjid sehingga selalu melangkahkan kaki ke masjid, jarak yang jauh, melangkahkan kakinya ke masjid, itu akan sangat ia sukai di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
pahala yang melimpah, pahala yang sangat banyak dijumpai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan rumahnya yang dekat. Ya, rumahnya yang dekat dari sisi pahala melangkahkan kaki tentu sangat jauh. Yang satu mungkin jaraknya dari masjid setengah kilo, misalnya 500 km, misalnya 500 meter ya dari masjid. Ia melangkahkan kaki ke masjid mungkin butuh 10 menit. Selama langkah kaki tadi dihitung mungkin sampai 200 langkah kaki, mungkin 300 langkah kaki, yang setiap langkahnya itu akan menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajatnya, ya. Dan itu mungkin sedikit didapati orang-orang yang dekat masjid. Ini jamaah rahimakumullah. Maka pertanyaannya, kalau yang sudah terlanjur punya rumah dekat dengan masjid bagaimana? Apakah pindah ke yang lebih jauh? Tentu jawabannya tidak. Masih banyak jalan-jalan kebaikan yang lain. Dari sisi itu iya, Anda jelas Anda kalah dengan yang rumahnya jauh dari masjid. Ya, tapi sisi yang lain mungkin karena Anda lebih dekat ke masjid, maka berangkat lebih awal. Masuk di masjid dalam keadaan suci, kemudian sholat, ya sunnah tahiyatul masjid, kemudian menunggu sholat. Bisa jadi Anda lebih duluan sampai di masjid, Anda lebih lama di masjid menunggu sholat. Itu juga pintu kebaikan. Duduknya kita menunggu sholat, maka itu ditulis pahalanya pahala sholat. Mungkin di situ Anda juga punya kelebihan daripada yang lain. Silahkan. Ya, artinya bahwa pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Sehingga apa yang ada disyukuri dan kemudian mengambil dari satu sisi bahwa ternyata itu banyak mendatangkan pahala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah dari hadis ini, anjuran untuk tetap menunaikan sholat berjamaah walaupun rumahnya jauh dari masjid. Kalau berbicara wajib dan tidaknya salat berjamaah, semua yang mendengar adzan wajib mendatangi atau menjawab adzan. Artinya wajib untuk salat berjamaah bagi laki-laki yang sudah dewasa. Kalau adzan tersebut dikumandangkan dengan adzan biasa tanpa pengeras suara, seorang muadzin naik di atas bangunan yang tinggi kemudian mengumandangkan adzan, terdengar dari rumah kita, ya, maka kita termasuk yang wajib menjawab adzan karena mendengar adzan. Tapi seorang yang ternyata rumahnya sangat jauh, 1 kilo mungkin 2 kilo, sehingga ketika dikumandangkan adzan tentu tidak mendengar dengan adzan biasa, maka pada asalnya yang seperti ini tidak wajib untuk berjamaah, tidak wajib untuk mendatangi masjid, tapi ini tetap dianjurkan. Faedah dari hadis tadi, ketika para sahabat Banu Salimah ingin pindah rumah, ternyata dilarang. Biarkan rumah-rumah kalian, akan ditulis pahala langkah-langkah kalian ke masjid. Ini menunjukkan bahwa rumah mereka jauh. Ketika ingin pindah rumah tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Bukan larangan haram ya, tapi anjuran dari sisi pahala. Ternyata Rasulullah SAW juga tetap semangati mereka untuk mendatangi sholat berjamaah. Ini saudara-saudari rahimakumullah, kalau tadi banyak dari kaum muslimin yang rumahnya jauh, kalau adzan biasa mereka tidak mendengar adzan, maka yang rumahnya jauh tadi mereka bersama dengan kaum muslimin hendaknya mereka membangun masjid, ya, membangun musholla, membangun surau, ya, sehingga tidak keberatan untuk mendatangi salat berjamaah. Kenapa? Di sana pun ada masjid. Itu kalau jaraknya sudah dianggap jauh. Maka berembuk dengan kaum muslimin, ayo kita dengan masjid jauh, kita 1 kilo dari masjid, ya, kita jaraknya jauh, untuk mendatangi kadang uzur, kadang ada sesuatu sehingga kita telat sampai di sana, kadang salat sudah selesai misalnya. Maka yang seperti ini dianjurkan untuk segera membangun masjid. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang terakhir, ketika Rasulullah SAW melarang Banu Salimah untuk pindah rumah,
Maka faedah yang kita ambil, hendaknya seorang jangan sempit hati ketika ada sesuatu yang berat di dalam kehidupan kita. Bisa jadi sesuatu yang berat tersebut bernilai pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka seorang memiliki hati yang senantiasa bersyukur pada Allah, hati yang senantiasa mudah untuk bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang memberatkan kehidupan kita itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kaji pada kesempatan malam yang mulia ini, bab bayan kasrati turuqil khair, pada bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. 3 hadis yang kita kaji bersama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allah taala a'lam bissawab. Syukur jazakallahu kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad yang telah memberikan kajian pada malam hari ini. Kemudian bisa membacakan 3 hadis sekaligus. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi pertanyaan Ustaz, jika tanaman atau pohon atau harta tersebut dicuri, misalnya dalam jumlah atau nilainya besar, kemudian dilaporkan ke pihak berwajib dan dikasuskan, apakah pemilik tidak akan mendapatkan pahala yang bernilai sedekah? Karena dengan tujuan mencuri tersebut jelas dan tidak mengulanginya lagi. Jasa ngomong ke Ustaz. Wa'iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dari niatan kita. Fa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang dibalas sesuai dengan niatnya. Salah satu contoh seperti kisos misalnya, ya ketika ada seorang muslim yang dibunuh, maka hukum di dalam Islam adalah kisos. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan ada di dalam kisos kehidupan wahai orang-orang yang berfikir. Ya, kisos, dibalik dari ditegakkannya kisos itu ada kehidupan. Dan para ulama menjelaskan secara rinci, karena ternyata ada 3 macam proses dalam kisos tersebut. Yang pertama, apakah keluarga yang terbunuh memilih kisos, ataukah pilihan yang kedua memaafkan, atau pilihan yang ketiga memaafkan dan mendapatkan tebusan. Ya, maka dari 3 pilihan ini para ulama tidak mengatakan bahwa memaafkan itu lebih baik atau menegakkan kisos itu lebih baik. Tidak. Ternyata dirinci oleh para ulama. Ya, kalau ternyata pelaku pembunuhan tersebut orang yang baik, orang yang dikenal baik, orang yang menjalankan kewajiban seperti sholat berjamaah, bermuamalah baik kepada orang lain, tapi qadarullah pas kejadian tersebut benar-benar ia kalap, ia tidak mampu menahan diri, ia marah, ia keluar dari batasan kemampuannya sehingga benar-benar kemudian membunuh. Maka yang seperti ini dimaafkan itu lebih baik. Ya, orang-orang yang seperti ini dimaafkan itu lebih baik. Sehingga ia masih bertahan hidup dan ia kemudian menjadi orang yang saleh, orang yang baik, orang yang menyesal dengan dosanya. Tentu itu sangat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Adapun yang kedua, ternyata yang membunuh ini memang orang dikenal sangat rusak. Banyak membuat kerusakan, banyak meresahkan orang lain. Bahkan mungkin kejadian sebelumnya pernah juga berbuat yang menyusahkan orang lain. Maka yang model seperti ini ditegakkan kisos itu lebih baik. Keluarga itu tidak memaafkan itu lebih baik. Kenapa? Pelajaran untuk semuanya, bahwa seorang yang rusak, seorang yang membuat kerusakan, seorang yang sangat meresahkan kaum muslimin,
maka orang yang seperti ini layak untuk tidak dimaafkan dan kemudian ditegakkan qisas. Nah, ini kita bawa kepada permasalahan tadi. Bagaimana kalau tanaman tadi dicuri, jumlahnya banyak atau mungkin harganya besar, misalnya ya tanaman bonsai itu kecil tapi mungkin harganya sampai puluhan juta, ada yang sampai ratusan juta, dicuri misalnya, bagaimana? Bolehkah dikasuskan? Boleh, itu haknya Anda. Antara memaafkan dengan ya kemudian mengangkat ke meja hijau, itu kembali pada pilihan Anda. Kalau dirasa orangnya insya Allah sadar, orangnya kalau dimaafkan pandai bersyukur, insya Allah menjadi orang yang baik, silahkan maafkan, itu lebih baik. Ya. Tapi kalau ternyata ini sudah sering ya mencuri, sering meresahkan, sehingga kemudian lebih baik kalau kemudian diangkat, silahkan, itu juga ya haknya Anda untuk memilih untuk dikasuskan tadi. Adapun kalau yang bernilai pahala tadi, yang memang dicuri kemudian bersama dengan pencuri, kemudian seorang bersabar atas kehilangan barang tersebut, selain bersabar ia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dengan seperti itu ia mendapatkan pahala dari harta yang dicuri. Ia ikhlaskan, ia bersabar, dan ia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka barang yang dicuri tadi itu bernilai sedekah. Itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah taala a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bila mohon penjelasannya Ustaz. Beberapa tahun lalu saya mengikuti investasi dengan modal besar, dan overallnya investasi tersebut ternyata investasi yang bermasalah. Uang di bawah kartu banyak investor yang tertipu, termasuk saya. Namun saya tidak pernah meminta atau menuntut modal yang hilang tersebut. Semua kehilangan sudah saya ikhlaskan. Pertanyaannya, apakah kehilangan modal yang besar yang sudah saya ikhlaskan tersebut termasuk sedekah? Syukran kasihan, jazakallahu khairan. Wa iyyakum, jazakumullah khairan. Tadi disebutkan pada riwayat yang ketiga, wala min syai', ya, dan hilangnya dari pohon tersebut atau dari hartanya karena sebab-sebab yang lain. Sesuatu apapun yang itu mengurangi dari pohon tersebut, dari harta yang kita miliki, maka ketika kita bersabar, kita ikhlaskan karena Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka itu bernilai pahala. Maka persis Anda ya bertransaksi, Anda menjalin kerjasama, mungkin sistem mudharabah ya bagi hasil, ternyata kasus penipuan sehingga kemudian dibawa kabur harta tersebut. Ya, kalau dua syarat tadi terpenuhi, Anda bersabar dengan ujian tersebut dan Anda mengharapkan pahala di sisi Allah, maka itu bernilai sedekah. Itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hubungan seorang dengan yang lain itu semuanya akan dihisab oleh Allah, akan ditegakkan qisas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kepada manusia masih ada kesempatan untuk ia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun. Itu sangat mudah. Tapi kalau dosa tersebut dengan hak manusia, mendolimi manusia, maka itu tidak akan selesai kecuali dengan qisas di akhirat. Seperti apa qisas? Qisas dengan ya seorang yang zalim kepada kita, maka kita akan mengambil kezaliman tersebut, apakah mengambil pahalanya atau memberikan dosa kita kepadanya. Ya, inilah qisas di akhirat. Ya, maka seorang yang mencuri tadi, seorang bersabar, seorang mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu akan bernilai sedekah, itu akan bernilai pahala. Ketika nanti diqisas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka Allah yang Maha Adil
Ya Allah yang Maha mengetahui bagaimana kemudian kisah tersebut, ya kemudian akan ditegakkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mungkin bertanya, kalau kemudian benar-benar diikhlaskan sehingga tidak menjadi tuntutan di akhirat, maka tentu balasan Allah jauh lebih baik daripada apa yang kita dapatkan ketika seorang mungkin tidak memaafkannya. Ini yang terjadi pada hutang piutang biasanya ya. Hutang piutang, ketika sudah menghutangi, ketika ditagih sangat susah, sampai benar-benar sudah merasa tidak mampu menagih, maka silahkan. Kalau Anda ikhlaskan, tentu pahala Allah berlipat ganda. Kalaupun Anda tidak mengikhlaskan, itu haknya Anda. Pasti nanti di akhirat akan dihisab oleh Allah, akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia sampai benar-benar selesai urusan dengan orang lain. Demikian, Allah taala a'lam. Pertanyaan selanjutnya, ini dari satu orang tapi dua pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau ada buah yang jatuh di jalan, halal tidak dimakan? Apa itu yang jatuh? Buah, Ustaz. Buah. Ya. Iya. Halal tidak dimakan. Baik. Jamaah rahimakumullah. Ya, terkait dengan buah-buahan yang sudah melewati batas miliknya, maka ini pada asalnya menjadi hak yang punya tanah tersebut. Artinya yang dilewati dari batas tersebut. Ini. Sehingga seorang yang punya pohon dan ternyata pohonnya sampai menjulur ke tetangga, ini tentu hisabnya tidak mudah ya, karena dedaunan tersebut jatuh di tetangga. Ya, kemudian bisa jadi buah-buahan yang membusuk juga jatuh di tetangga misalnya. Kadang tetangganya pendiam, tidak mau berucap, tidak mau ngomel dan yang lain, mungkin hanya disimpan dalam hati misalnya. Wah, ini tentu sangat panjang ya urusan di akhirat. Oleh karenanya kita yang memiliki sesuatu yang sampai di tetangga segera kita selesaikan. Genteng kita misalnya, air hujannya jatuh sampai di tetangga, mungkin penampungan air ternyata jatuh sampai di tetangga, ya, air bekas yang sampai mengalir di tetangga, ini semuanya hendaknya kita selesaikan. Cari sesuatu yang aman, di mana Rasulullah SAW mengingatkan pada kita semuanya, falyatahallalhu minhu al-yaum qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Semua yang punya urusan dengan manusia hendaknya meminta halal sekarang sebelum tidak bermanfaat dinar dan dirham. Ya, ini pada asalnya catatan buat kita semuanya, bahwa sesuatu yang kita miliki jangan sampai kemudian mengganggu orang lain, jangan sampai mengganggu tetangga. Kemudian yang kedua tadi, buah yang jatuh di jalan bagaimana? Ya, ini kaitannya dengan yang punya. Kalau ternyata yang punya ini tidak berilmu, tidak tahu batasannya, sehingga merasa itu dari pohonnya, kemudian jatuh. Walaupun jatuh di tetangga, walaupun jatuh di jalan, mungkin merasa ia miliki. Kalaupun kemudian kita ambil, akan terjadi masalah. Mungkin ia marah, mungkin ia merasa kita mencuri dan yang lain. Maka yang demikian lebih baik kita tinggalkan. Atau kalaupun mau mengambil, ya kita bilang, ya, bagaimana kalau yang jatuh saya manfaatkan misalnya. Kalau ternyata mempersilahkan, alhamdulillah. Ya, tadi yang dahan tadi sampai di tetangga, bolehkah kita yang pohon tetangga sampai di kita langsung kita panjat kemudian kita potong misalnya? Pada asalnya boleh, karena itu haknya kita, itu tempat kita. Ya, tapi ini kan bisa menimbulkan masalah. Mungkin tetangga orang yang tidak tahu, orang yang nggak paham, orang nggak tahu batasan seperti itu. Ternyata dengan kita potong tadi, ternyata ia marah misalnya, maka ini jadi masalah ya. Sehingga ini butuh sikap bijak dari kita, sikap hikmah dari kita. Kalaupun ingin memotong tadi, ya sampaikan, atau bahkan minta tetangga, sudah mulai mengganggu kami, mohon bisa dipotong misalnya. Ya, monggo yang demikian selesaikan dengan cara yang baik. Ya, wallahu taala a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Izin bertanya, jika rumah kami jauh dari masjid, tapi berangkatnya menggunakan kendaraan, apakah perjalanan kita tetap menghapus dosa-dosa kita? Syukran jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Jamaah rahimakumullah, para ulama tetap menganjurkan ya untuk jalan kaki jika memungkinkan ya. Untuk jalan kaki, dan keutamaan jalan kaki itu yang tadi menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat di sisi Allah, yaitu sama seperti berangkat untuk sholat Idul Fitri, mendatangi lapangan untuk sholat Idul Adha, itu sunnahnya untuk jalan kaki, dan itu pahalanya lebih besar. Tapi kalau ternyata ia ingin pakai kendaraan, pakai motor, pakai mobil, mungkin lebih nyaman, apalagi hujan, panas misalnya, silahkan, itu tidak masalah. Adapun pahala, insya Allah, ya Allah yang maha adil dengan apa yang kita kerjakan, Allah yang maha hikmah, maha bijak, Allah yang maha tahu dengan semua yang kita kerjakan, dan balasan Allah berlipat untuk kita semuanya. Artinya tetap boleh ya pakai motor, pakai sepeda, pakai mobil menuju ke masjid, itu boleh. Tapi kalau mau yang lebih utama, yang keutamaannya jelas ada padanya, adalah berjalan kaki. Ya, berjalan ke masjid dengan jalan kaki. Dan ini semuanya akan bernilai pahala tadi, menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah taala a'lam. Barangkali pertanyaan terakhir malam hari ini, dan ini pertanyaan ini dari jamaah di sini berkaitan dengan kiprah dari Masjid Jogokarya. Iya. Jadi Masjid Jogokarya memiliki tim bersih-bersih masjid yang tiap 2 kali dalam sebulan memenuhi request permintaan bersih-bersih masjid di seluruh pelosok seputaran Jogja. Apakah ini juga bisa disebut dengan penilaian dakwah atau sedekah? Dan mohon support dan motivasinya untuk kami akan lebih kuat. Syukran jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, dan teman-teman semuanya yang ya terjun langsung di medan dakwah, ya demikian dalam semua urusan bakti sosial, ya demikian membantu kaum muslimin, maka alhamdulillah bahasan kita memang ini ya, di mana jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak, pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Dan kalau kemudian sebagian pintu tersebut kita memahaminya dan kita mampu untuk ya berbuat padanya, alhamdulillah. Ya ini sudah banyak dikerjakan teman-teman ya. Di antaranya adalah perawatan masjid. Ya banyak dari komunitas, dari perkumpulan yang memang menghibahkan waktunya, tenaganya, hartanya untuk menjaga masjid. Dari mulai membersihkan atau mencuci karpetnya, ya, demikian membersihkan masjidnya semuanya, dan kemudian masjid menjadi segar kembali, bersih kembali, masya Allah. Maka yang seperti ini tentu pahalanya sangat besar, ya. Dimana kalau kita dengan hitungan kita saja, ketika seorang sholat dengan karpet yang bersih, sehingga ia sangat nyaman dengan sholat tersebut, maka yang membersihkan tempat tersebut ia mendapatkan pahala. Ya setiap kali dipakai sholat ia mendapatkan pahalanya. Ya kita dalam majelis seperti ini, dari mulai tempatnya, karpet yang kita pakai, lampu listrik, ya kipas angin, semua ya memudahkan kita di sini, maka ini semuanya pahala, dan semua yang punya andil padanya itu bernilai pahala. Ya, dan jalan-jalan kebaikan yang seperti ini sangat banyak, jamaah rahimakumullah. Ya silahkan kita bisa meluangkan waktu kita atau bergabung dengan yang sudah ada, ya, dan kemudian bersemangat untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah diterima Allah dengan 2 syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu itu menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga buat teman-teman yang terjun di dunia seperti ini, dunia dakwah, dunia bakti sosial, alhamdulillah
bernilai pahala yang sangat besar. Jadikan Anda istiqomah, semangat bahwa kebaikan akan terus mengalir. Setiap kali kebaikan yang Anda kerjakan tadi sampai kepada orang lain, maka itu bernilai pahala jariyah. Demikian Allah Ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.